Dia ngaku-ngaku jadi cinta Nabi Muhammad tapi ditinggalin sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabi'un ud'utum udwatus syaitan, ada watus syaitan. Wa'atimuhu waqifu wa'atimuhu waqifutumhu. Ya. Dia ngaku-ngaku musuhnya syaitan, tapi dia ikutin jalannya syaitan. Dia ngaku musuh setan, tapi dijalanin, ya jalannya setan, digedek sama setan, ya tapi dijalanin tuh perjalanan setan, ya dibenci setan, main di setan, maksiat itu bukan setannya pocong, bukan setan, bukan pocong, genderuwo bukan. Ya, terus sih mainan yang ada di tukang ini kagak gerager, ya kan? Jangan takut begituan, masa berdoa aja takut begituan. Allah buat apaan takut begituan? Ya, itu jin. Allah hanya jadikan dua. Allah nggak jadikan pocong, Allah nggak jadikan kuntilanak, apalagi genderuwo. Inna khalaqal jinna wal insan. Allah jadikan jin namanya manusia. Ini kan nggak jadikan jin. Tuh tadi jin yang berubah jadi pocong, jin berubah jadi kuntilanak. Ada aja nih, inti cerita, paham cerita? Ya, ada kuntilanak. Paling pantek aja ntar jadi orang, sampai bilang, cerita dulu. Ya, ada yang mau ketinggalan kuntilanak. Ya, anak kuntilanak. Jangan. Ya, itu nggak boleh cerita gitu. Itu bukan jin, bukan pocong, bukan kuntilanak, tapi jin yang menyerupai kuntilanak. Jin paling terbanyak di mana? Di rumah inti. Tempat jin, tempat setan yang rumah inti itu paling bersihnya tadi tempat itu tempatnya jin sama setan. Kamar mandi. Rumah inti ada kamar mandi, rumah inti ada rumah jin, jangan salah. Setiap rumah seseorang itu ada rumahnya jin, rumahnya setan di kamar mandi. Ada istana jin, istana setan itu di kamar mandi. Biar kata tempat lu mandi lu yang tiduran, apa nama tiduran tuh? Sumur. Apa? Betok. Nah, lu tempat tiduran tuh. Dan paling tiduran yang mandi itu lagi di pila, itu kan ke pila. Itu kan orang kan pila, tiduran mandi. Tutup. Kok pakai moncrot? Wah, tahu tuh moncrot dikocok sama jin. Dulu tuh lu kasih berenak apa ini? Wah, moncrot inti. Paham inti? Hati-hati habis dimoncrot, dikocok, diinjak inti sama jin. Hati-hati di kamar mandi, jangan terlalu lama di kamar mandi. Sebersih-bersihnya kamar mandi. Ya, tempatnya jin dan penyakit. Itu tempat jin dan penyakit. Ya, banyak bakteri. Ya, yang inti bilang tampak, inti bawa mikroskop inti lihat itu banyak bakteri. Makanya sunnah ke kamar mandi pakai sendal. Masuk kaki kanan, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, masuk kaki kiri. Ya, jantung tuh sehat, masuk kaki kiri jantung sehat, keluar kaki kanan paru-paru bersih. Ini sunnah Nabi. Ya, sunnah Nabi jadi ada syarat satu, inti nggak jalanin. Inti ngaku Rasulullah SAW cinta Nabi Muhammad SAW, tapi inti masuk kamar mandi kaki kanan, keluar kaki kiri. Itu bukan sunnah Nabi, sunnah syaitan. Ya kan? Itu bukan sunnah Nabi, sunnah syaitan. Itu kan sunnah Nabi salah satunya. Inti suruh bercelak, inti malu, nggak mau kesifat, malu kesifat. Emang kenapa? Tuh. Ini kayak burung elang pakai sifat. Burung elang jangan pakai sifat. Itu salah satu sunnah Nabi. Jadi hitam putih mata inti kelihatan. Hitam mata putih kelihatan cakep. Ya kan ini pacaran, satu. Malu nongkrong ke sana kayak sifat tuh. Ya kan orang jauh ini bilang ustad. Lah ini nggak bisa pakai. Biarin orang bilang gila. Pakai itu sifat. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Potong kuku biar kuku. Ya, lagi perempuan, ya Allah kukunya panjang-panjang disambung-sambung, demen banget ikutin ajaran-ajaran yang bukan itu sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengaku cinta Nabi Muhammad. Ya,
tapi dijalanin tuh, tapi tinggalin tuh ya segala yang bukan sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak dikerjain sunnah Nabi Muhammad tuh nggak dikerjain. Salatuna qobliyah, ba'diyah, ya kan? Itu salah satu sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Itu tuh nambahin yang tadi sholat kita pada yang sholat wajib kita bolong ditambal ame qobliyah ba'diyah. Kita nggak tahu. Sunnah Nabi juga kencing jongkok, itu sunnah Nabi. Kencing diri, jongkok. Ya, yang kanan yang kiri lebih rendah, yang kanan lebih tinggi jongkoknya. Yang kiri lebih rendah, yang kanan lebih tinggi kakinya, jongkok. Dahamin tarik nafas, bukan bukan. Tarik nafas. Itu kagetin. Bukan daham. Kenapa? Karena dia menjadi kesempurnaan banget ketika inti berhudu. Karena dia menjadi kesempurnaan banget ketika inti sholat. Dia tidak akan sempurna nanti. Inti wudu inti udah rapi, sholat inti udah rapi, nggak akan sempurna kalau kencing inti itu belum bersih. Ini banyak nih orang nggak perhatiin nih, kencingnya nggak rapi. Ya, diri kencing diri, haji kencing diri. Kenapa haji kencing diri? Ustadznya kencing diri. Ustadznya dipertanyakan tuh ustadz kencing diri. Ustadz kencing diri ngajar, inti hati-hati nih ustadz kencing diri ngajar. Gitu kan? Belajar sama dia yang ustadz kencing diri. Oh, kiai kencing diri. Oh, ustadz kiai kencing diri. Jangan belajar sama dia, jangan. Ya, penuh najis orang tadi, penuh najis. Ucapannya pun penuh najis. Inti bergaul sama orang yang kencing diri, ucapannya penuh najis, paham ini? Penuh kemunafikan, penuh kebohongan. Gampang ingkar dengan kebenaran. Ingkar dengan kebenaran, jangan salah ini. Ngingkari dengan kebenaran. Kencingnya di diri. Itu kumpul tuh setan tuh. Jadi setannya pindah, bukan di kamar mandi lagi. Tempatnya setan bukan di kamar mandi lagi, bukan. Ya, tapi di sempak, tapi di celana dalam seorang wanita dan seorang perempuan, seorang laki-laki dan perempuan. Nama dalam. Ada sarangnya. Sarang tuh, punya sarang tuh. Ada sarang, itu sarang seton. Paham ini? Sarang seton ketika orang kencing diri nggak diri itu sarang seton. Jadi malas sholat. Gimana malas sholat? Orang bau celananya saya pakai. Tapi kalau nggak percaya, inti tes dah. Inti tes kencing diri, habis itu saya pakai inti cium. Baunya, bilang, yo, gak enak baunya. Karena bau inti sendiri. Astagfirullahaladzim, ini begini ya. Tuh. Ya, jadi bulu inti tuh ya, bulu ituan tuh gampang putih ya, udah ubanan belum waktunya ya kan? Bulu jagung itu udah ubanan belum waktunya. Kenapa? Karena ada suatu zat yang panas. Apa zat yang panas? Tuh, air seni. Tahu seni? Bukan seni lagu, bukan. Kalau orang bilang air seni. Air seni yang panas gitu. Nah, perhatiin banget nih. Kencing diri, banyak orang tuh ngaji di mana-mana kencingnya masing di diri, ini banyak. Ya, dari perhatiin, cakurannya cakep, kosidanya cakep, kencingnya di diri. Astagfirullahaladzim, gitu kan? Tuh, itu yang ketiga tuh, yang keempat ya? 5. Sekarang kelima. Iya. Tadi yang keempat, apa yang keempat? Ya, jadi Kunci setan tapi mengikuti jalan setan. Dia ngakunya takut mengusirnya setan, tapi jalanin kerjaannya setan. Sekarang yang kelima ya. Wal khamisu yang kelima. Ulaitum dukhulul jannati walam ta'mal laha. Dia ngaku-ngaku ahli surga tapi nggak beramal amalan ahli surga. Dia ngaku-ngaku tuh ahli surga tapi nggak punya amalan ahli surga. Ahli surga. Pintu rumahnya ketutup mulu. Wallahu Akbar. Tanda orang pelit. Pintu rumahnya ketutup mulu. Tanda orang pelit. Kan ada pengamennya. Berapa sih pengamen? 2.000. Setiap hari datang ya kasih. Kan baru 2.000. Kan ada ondel-ondel kasih. Ya, sebelum Ijroil yang datang buat diri lo. Kali-kali aja dari ondel-ondel, dari pengamen semuanya. Tadi yang buat selamat lo dikubur. Ya kan? Yang buat selamat udah pintunya dua pintu gerbang juga dikunci, pintunya dikunci. Itu tanda orang bahil. Gimana mau nyapa orang panggil?
Mampir sini ke orang dulu kan enak, pintu kebuka mulai pagi itu pintu kebuka, siang dikit tutup, tar sore dibuka lagi pintu. Manggil orang lewat, mampir, mau kemana ente? Sini ngopi, sini ngerti. Beneran istri ante, ini ada kalau dari singkong. Karena udah nggak ada keberkahan di kampung, paham? Udah nggak ada keberkahan. Karena nggak ada pintu terbuka untuk menyapa siapa yang menyapa orang yang lewat. Nggak ada. Di kampung itu udah gak ada keberkahan kan, tutup ya pintu. Gimana mau negar orang katanya jin, katanya ya ahli sorga ya, kok gak ada perbuatan ahli sorga, dia ngaku-ngaku ahli sorga, katanya ahli sorga, kok ada pengajian dia budek, ada pengajian kok dia budek, katanya ahli sorga, kok gak punya rasa di pengajian, paham ini? Oh, ada punya rasa, ada pengajian, mau jalan ngaji segalanya itu nggak punya rasa. Padahal ngaji itu lebih-lebih inti puasa Ramadan. Nggak ada hikmahnya inti puasa Ramadan tanpa ilmu. Ngaji itu lebih utama daripada Idul Fitri. Paham? Nggak ada gunanya inti Idul Fitri tanpa ilmu. Nggak ada manfaatnya semuanya. Ya, makanya kata Imam Al-Haddad, orang bodoh itu sebenarnya udah mati, tapi dia nggak sadar dia udah mati. Padahal orang bodoh itu sebenarnya udah dikubur, dia nggak sadar dia terkubur. Dan mau jadi orang bodoh, jangan. Gitu ya. Makanya ya Allah benar-benar menuntut ilmu, benar-benar. Kan dia tahu hikmahnya semuanya. Sebelum mati dan sudah mati, banyak kemudahan. Ya, dalam ilmu disebutkan nama bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi hadis Muhammad sallallahu alaihi ucapkan para wali Allah taala Sayyidina Ibrahim bin Habdan radhiyallahu an. Amin. Itu aku ahli surga buala. Tapi enggak pernah ngaji. Aneh ngaji, Cat. Oh, ngaji di mana? Ya kan? Ngaji di mana? Ini ngaji jangan karena teman, jalan-jalan aja udah. Ini mau dia nggak enak ngaji, wah itu setan nanti berarti. Ngaji punya Allah, ngaji punya malaikat, ngaji punya Nabi Muhammad, bukan punya teman lu. Jalan aja ngaji. Ya, nanti dikubur sendiri masalahnya. Dikubur sendiri. Teman itu nggak nolongin inti, teman bukan sahabat. Beda dengan sahabat. Sahabat dia sampai mati, dia punya rasa dengan sahabatnya. Teman selesai, ribuan inti boleh punya teman 1.000, 2.000, 10.000, 1.000 inti punya teman, tapi sahabat inti paling 1, 2, 3. Sahabat punya rasa, sahabat melebihi ya orang tua, sahabat melebihi kekasih. Sahabat ya, oh itu udah dapat sahabat, bahwa sahabat begitu, yang ini sahabat melebihi orang tua, sahabat melebihi kekasih, sahabat bukan teman. Dia punya rasa tuh. Ente lagi gak enak badan, dia tahu nih, ente lagi kenapa? Tuh, enak badan. Dia nggak ngomong, gue beliin ini, kagak, dia langsung jalan. Dicari obat yang terbaik buat itu. Itu sahabat. Kalau teman, ini kenapa nggak sini gue nih? Ngajar nongkrong. Ini sakit, oh sakit ini. Gue doain dah, teman itu. Sahabat, dia sakit, nggak ditanya gimana, langsung dicari. Karena kenapa? Dia tahu rumah sahabat tadi. Nggak perlu pakai Sherlock. Nah, sahabat nggak perlu besok, teman. Boleh teman yang ribuan, boleh. Munafik semua, cepat atau lambat yang ada teman, cepat atau lambat yang ada teman akan menikam kita. Baik dalam dunia kerja atau dalam dunia pergaulan, teman akan menikam inti. Depan inti di baik-baik, belakang inti di ngepelin. Orang bilang kayak belangkon Jawa. Depan disenyum, belakang ngepelin. Teman, tapi sahabat nggak ada rasa itu, hilang semua rasa itu. Karena ada kecintaan abadi, melebihi orang tua itu sahabat. Ya, inti ngapa-ngapain sahabat gitu. Lu sendiri ke 1.000. Kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 sahabat sehingga timbul tabiin sampai kita memahami ilmunya. Sahabat. Makanya bukan Rasul nggak bilang teman, tapi sahabat. Itu. Ya, sisanya orang munafik, hati-hati inti. Oh teman gua itu teman kan kayak anjing, paham? Teman kayak anjing.
Itu jangan salah teman, ente tolongin dia, ente diinjak sama dia, ente udah tolongin dia, ente udah ngajarin segalanya, ente dipitnah sama dia. Teman itu ditolongin anjing sampai diangkat antu anjing digigit ente sama dia, teman. Tapi sahabat tak pernah menggigit, sahabat nggak pernah menggigit, paham itu? Nah, inilah ajaran-ajaran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Taisirul Akhlaq, kitab yang kecil. Diajarkan siapa itu teman, siapa itu sahabat. Oh, diajarkan yang ketiga. Ya, sahabat tak pernah mencaci, sahabat tak pernah mencaci maki, sahabat tak pernah menghina. Selalu mencari itu jalan tuh, dicari nih. Nanti nggak bilang, nanti nggak kerja. Itu teman. Sahabat dia kan cari solusi yang terbaik buat sahabat tadi. Nah, gua ada nih, buat kerjaan. Teman selalu nanya, ente nggak kerja, itu teman. Yang tak pernah pantas diucapkan di hadapannya. Oh sahabat malu, oh sama juga gue nggak bilang lu nggak kerja, gue hinain lu, mentang-mentang lu kerja, paham ini? Ini itu teman, itu sahabat nggak ada tuh kata, lu nggak kerja, itu bukan sahabat, itu bukan teman, ya itu teman, bukan sahabat, paham? Ini ilmu, ketika ente punya sahabat, ente jalan kemana gue, ya ente berduaan aja nggak banyak, senang ente. Nggak perlu teman yang banyak, tapi sahabat satu rasanya 1000. Buat apaan teman 1000? Tapi menyakitkan, udah semua akan terlupakan, udah selesai. Kabikan makan ke teman, kabikan makan nasi itu berak, itu teman namanya. Cepat atau lambat teman menjadi tai. Ngerti ini? Sahabat tak akan menjadi tai, sahabat tak akan menjadi kotoran. Cari sahabat, pelan-pelan cari sahabat. Kita harus susah payah dengan sahabat. Dia mau kenal orang gampang. Jor terus dia, ini belakang susah lah. Gimana dia? Jor terus sama dia ke situ, kasih makan terus jor. Itu belakang susah mis tuh. Kita lihat dia gimana. Ya, itu susah, gimana aja dia? Oh, itu teman, tapi sahabat ente. Ente kemana? Mana bro? Oh, sakit. Udah nggak ngomong, oh sakit ente. Nggak ada doa, langsung dikeluar, berbuat. Tapi ini buatnya beli martabak ini obat-obat ini sih. Oh, dia ngutang. Sahabat akan banyak ngutang untuk sahabatnya. Teman belum tentu ngutang untuk teman, paham? Mudah-mudahan Allah jauhkan daripada teman-teman yang munafik ya. Buat hancur hidup itu teman munafik itu yang hancur itu inti teman inti yang munafik, yang memakan, yang menikam inti itu teman-teman yang munafik, paham inti? Itu sahabat melawan jalan semua. Ya kita bisa jadi sahabat yang cinta, yang melebihi ya cintanya seperti kita, cintanya cinta kita seperti kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima yang kelima apa tadi itu? Dia ngaku ahli surga tapi nggak pernah punya amalan ahli surga. Yang keenam, wasadisu ud'itum najatan minan nar wa ramaitu fiha anfusakum. Dia ngaku selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi dia berbuat perbuatan ahli neraka. Dengan aku selamat perbuatannya. Ya, dia selamat daripada api nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi dia berbuat perbuatan ahli neraka. Gue lah habis ngaji di perbuatan. Ngaku dia takut, gue ngaji takut. Gue sholat, aneh ke sholat takut dia api nerakanya Allah Ta'ala. Tapi habis sholat, ya kan? Dia gibah, dia dengki, dia iri. Hanya orang susah yang dengki, gibah dan iri. Susah. Gak mungkin orang ada rezekinya dia gibah. Senang aja. Gitu ya. Yang susah, gibah, iri, dengki. Itu dia ngaku selamat tapi masing ada gibah, masing ada iri, masing ada dengki. Gitu. Dia ngaku selamat dari api nerakanya Allah Ta'ala tapi dia berbuat perbuatan ahli neraka. Wah, neraka perbuatan. Ya kan? Ini diajarkan kita biar selamat karena dunia itu hidup sementara. Nyampe umur kita 1000 tahun, jangan kata 1000 tahun, 200 tahun, 100 tahun sampai mengurusin kita umur 100. Itu umur 100 siapa yang ngurusin dalam mas? Orang udah umur 100 balik lagi ke bayi. Makan minta disuapin, mandi minta dimandiin, jalan minta dituntun. Ya, naik roda, kursi roda kayak bayi udah. Dia mau begitu. Ya, kalau memang udah cukup
Itu harapan ente kalau mang cukup, kalau mang kau cabut ruhku dengan redomu, dengan rahmatmu. Aku ikhlas. Redo. Aku belum cukup, ntar dulu ya Allah. Ntar dulu. Aku ingin masing-masing ingin menikmati nikmatnya ibadah di dunia. Karena dunia salah satunya madra'atul akhirat. Ladang untuk akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmati ibadah di dunia. Masih pengen ngapalin Quran, masih pengen bersolat kepada Rasulullah, masih pengen ngamalin ilmu. Iya. Tuh yang kelima. Lu semua 9 nih. Apa ya? 6. Hah? Enggak, tadi kan 6. Oh, tadi ke-6. Masukannya setengah 9 cuma ya, enggak apa-apa nih. Apa ya? Yang ke-6 sekarang ya. Sekarang yang ke-7. Wasabiu yang ke-7. Nah. Qultum innal maut haq walam tastadi'u lahu. Dia berucap bahwasannya maut itu hak, kematian itu pasti. Tapi walam tastaidu, tapi dia nggak pernah punya persiapan untuk kematian, paham inti? Dia tahu kematian itu pasti, tapi dia nggak punya persiapan untuk kematian. Ada orang masang status, wah, kapabil mauti maidon, cukup kematian buat nasihat saya, anjing loh, hah? Kalau lo tidak ada perbuatan, paham inti? Itu jangan pernah merintih dengan bacaan tanpa perbuatan, tanpa persiapan, paham? Itu hadis yang indah, tapi nggak ada keindahan, nggak ada perbuatan. Itu penghinaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ente? Gitu ya? Itulah. Nanti kapabil mauti. Siapa engkau? Ente jangan pernah baca status tentang hadis Rasulullah ya. Ya, tutupin itu yang ada itu perbuatan daripada hadis tadi. Paham? Yang ada status inti itu yang buat orang senang. Apa yang status orang senang? Tuh lihat status tadi, senang banget tuh. Tuh, apa status? Itu pasang foto pemersatu bangsa. Oh, udah senang, ya kan? Apa pemersatu bangsa? Ya Allah, tuh buah kelapa, buah jambu tuh ya. Jatuh banget, buah paya kali. Betul-betul. Apa bil mauti maijan. Kau ceramah di hadapan orang lain ketika acara 7 hari, ketika 3 hari, ketika 40 hari, kau bil mauti maijan. Lah kau ucapan, kau nggak hanya mengucap dengan muqaddimah. Kenapa engkau tidak mengartikan semoga yang berharap kepada hadirin yang datang, jamaah yang datang 7 hari, 3 hari, dia pulang nggak berebut nasi. Dia pulang semakin ingat dengan kematian. Ada apa dengan dirimu yang mengucapkan 25? Kau nggak sampai ke hati para jamaah. Begitu banyak dosanya mungkin. Kapabil mauti wa idan. Wah, susah goblok. Walam tastajubi wa Allah. Datang kenapa lu nangis aja? Lu kan udah kali nangis aja. Gue mau nggak nangis. Besok gue bakal begini. Ini orang ini si Polan datang nangis aja Allah. Itu kenapa jadi nangis aja? Ini belum bayar kredit motor, bukan. Ini udah main bini, bukan. Ini gimana gue nggak nangis? Besok gue dipatahlin begini, gue diyasinin, gue di 3 hariin. Kalau gue anak gue pada ingat, gue 3 hariin, kan gue anak gue nggak ingat gimana? Harta gue habis. Buat rebutan warisan, tapi dia nggak pernah tahu negarin gue. Lu jarin gue, kata tuh bapak yang umur 80 udah jalan dituntun, dia pengen ikut 7 hari itu tetangganya. Dia nangis aja semua. Kenapa ya Pak Ngaji nangis? Kenapa pengen nangis? Ya lo nggak tahu dah. Ya, lo kan gue pulang lo senang, gue mati lo senang, lo nggak tahu. Gue bisa, gue pengen gue mati begini nih 7 hari di 1 hari. Pengen gak 1 hari aja, dari 1 hari, 3 hari sampai 7 hari terus andai. Malam pertama jangan tinggalin, karena paling berat teman utama tuh malam pertama. Jadi kalau malam pertama dia capek, jangan kesianan. Malam pertama yang utama. Ya, karena ada pertanyaan, ada soal daripada munkar dan nakir. Malam pertama. Udah buru buangin dah, kasih tuh pakaian bapak semuanya malam pertama. Jangan 40 hari. Lamaan kesianan ya Allah, itu nanti jadi kita semua jadi mayit. Kita ini semua jadi mayit. Calon mati semuanya, kita calon mati, kita nggak ada daya dan upaya. Kenapa kita nggak pernah sedih, nggak pernah nangis ya Allah?
Kita senang. Ya Allah, kita senang makan tahlil ya Allah, makanan tahlil ya Allah. Tapi ya Allah gimana nggak mau nangis tuh bapak tadi ya Allah. Ingat kematian yang mau datang medinya. Padahal kematian itu nggak pandang tua, nggak pandang muda, nggak pandang kecil. Mati itu datangnya baklatan, mengagetkan, nggak tua, nggak muda, nggak sehat, nggak sakit, mati tetap datang kepada dia. Jadi kita punya rasa seperti itu, jauhlah dari maksiat, gampanglah doa ijabah, ya kan, walah, kalau nafsin jaikatul maut benar, tapi udah ada persiapan betul, persiapan belum? Ya kata Imam Ibrahim ini Adham, ya kan, walam tastaidu bilahu. Ente udah punya persiapan belum? Innal mautul haq, ente tahu kematian itu pasti. Ente jangan ngomong kalau kematian pasti, kalau ente belum punya ada persiapan. Hati-hati ente berbahasa. Ente nggak tahu mati, jangan pernah ngomong mati kalau ente punya persiapan. Makanya ente buka pintu, mereka nggak tahu, buka ondel-ondel, tukang ngamen, kasih Allah. Siapapun yang lewat panggil tengkor tangga. Makanya sediain kue, jangan lebaran doang. Orang bahil dananya setiap hari ada kue makanan di rumah kita. Kita bisa manggil orang udah ada tuh makanan. Ya, mana sunnah Nabi, inti nggak pernah korma, inti korma sebulan puasa doang, itu nggak boleh dikasih. Setiap hari harus ada korma. Di rumah inti setiap hari ada korma. Itu salah satu makanan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Dan bijinya yang banyak kuat yang bertasbih yang bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Ini korma. Ya, orang kan nanti udah sekarang masih pulang nanti inti belum bahasa agama halal nanti ini sekarang ya ini sunnah Rasulullah, jangan ngaku Rasulullah, nggak ada makanan Rasulullah gitu ya. Yang orang itu tadi tuh setuju ya, dia ngaku dia tuh percaya mati tapi nggak punya persiapan mah. Kok mobil mau tinggal idon haram ya murid aneh memasang status seperti itu ya, haram. Jangan masang status ya, yang ada perbuatan ya Allah punya persiapan. Ente bersiap-siap kalau ente mau kerja, ente mau makan dulu, ente bersiap-siap mau sekolah, ente makan dulu pakai yang baru di sekolah. Nggak mungkin ente kerja sekolah kayak kancut doang, nggak mungkin. Nggak mungkin ente sekolah ente kerja ente langsung jalan tanpa mandi. Ada persiapan. Kan bahasanya siap dulu dah. Ya, ya mau pakai baju ke segalanya siap dulu. Kalau bahasa enak ya ban siap-siap. Apa itu namanya cek bahasa siapa ya? Sama gituan dah, apa namanya itu? Ya gitu dah pokoknya ya kan. Bahasa begitu dah ya kan. Dia nggak paham yang bahasa begitu. Padahal bahasa itu yang aneh nggak paham, itu nggak paham. Ente tertipu dengan bahasa itu. Ente menghilangkan bahasa itu sendiri. Ya, yang diberikan Allah Taala yang meneragam so bahasa ini bahasa inti dia begini. Itu dengan soal bahasa yang inti ketipu dengan bahasa. Paham? Banyak orang soal bahasa padahal ketipu bahasa. Loh, nggak pernah main congklak waktu kecil. Main kasti dia kan, waktu kecil nggak pernah main kasti dia. Itu nggak pernah main dampu ya. Gitu biasanya. Itu yang berapa dari ke-8 dia? Sekarang ke-8 ya. Usamin yang ke-8. Istaghaltum bi uyubi ikhwanikum fala tarawna uyubi anfusakum. Wah. Ya, dia susah tiap hari mikirin kejelekan orang. Sampai dia lupa sama kejelekan diri sendiri. Dia lupa dia Allah tiap hari bilang kejelekan orang aja. Ini doa enggak ijabah. Coba dulu ya Allah kejelekan orang dia bisa lihat. Kejelekan diri sendiri enggak pernah bisa dilihat. Nah, tanya sama ente semua nih, apa ente bisa tiap malam merasa melihat kejelekan ente, kekurangan ente, padahal hukumnya itu wajib. Kata sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wajilu anfusakum qabla an tuwajanu. Hisab diri ente sebelum Allah hisab, timbang diri ente sebelum Allah timbang. Ente hisab, pantas gak ente mau tidur aja. Begitu banyak kesalahan kita, begitu banyak kekurangan kita, baik kepada Allah Ta'ala pun kepada hambanya. Kita selalu melihat kekurangan orang lain, kejelekan orang lain, tapi kita nggak bisa ngelihat kekurangan dan kejelekan diri kita sendiri. Ada apa dengan aneh? Yang ente merasa aman, ente tidur, padahal tidur ente kematian yang nyata. Belajar ente mati, ente nggak takut, ente nggak bangun lagi.
Orang tidur, orang mati kan ke orang tidur, tapi tanpa dibangunkan. Nanti ketika ditutup sama tanah, dia tinggal 3 langkah, baru dia tahu dia itu mati. Yang mandiin nggak berasa kayak ngimpi. Kapan dia tahu mati? Nanti tuh ditutup bertinggal, ditutup sama tanah, lapan, tinggal 3 langkah, baru jadi gue di mana nih? Gue di mana nih? Kenapa mana ke baju gue? Udah kain putih semua, kenapa gue bawa begini? Kenapa gue telanjang? Baru jeritan yang dia nggak bisa jerit, dia bisa jerit tuh kita nggak akan ngerasain itu semua. Betul persiapan kematian, itu kita ngerasain semua nanti. Semua manusia akan ngerasakan itu. Apa yang kau banggakan, Sultan? Harta yang banyak kau tinggalkan, Ancemon. Rumah yang indah kau tinggalkan. Kau nggak buat baik dengan manusia. Hah? Ya, kau merasa bangga dengan harta yang banyak, mobil yang indah segalanya, semua ditinggalin. Ya, tastaidu bil maut, persiapinlah buat mati. Apa yang kau punya untuk berbaik untuk hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kau pernah nyakitin hambanya Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Itu kalau yang 9 tuh ya. Hah? Yang ke-8 tuh. Ya. 8 dia susah kejelekan orang lain tapi dilupa, susah huyuk atau celak atau kejelekan orang lain dia lupa sama kejelekan diri sendiri. Yang ke-9 bilang sekarang ya. Otasi yang 9. Akatum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Ya, dia makan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, dia makan Allah. Tapi enggak punya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bisa makan ya Allah. Nanti enggak tahu orang di rumah sakit makan kayak selang. Nanti nggak tahu orang di rumah sakit kakinya ngangkang segalanya makan di selang ya Allah. Inti dikasih makan nikmat ya Allah, makan kesehatan inti. Mana tangan kiri, ini nggak bisa tangan kanan. Kecuali tangan kanan lo buntung. Emang kalau tangan lo kagak ada, boleh ke kiri. Emang udah darurat, nggak ada tangan yang lain. Ya, kalau lo makan tangan kiri, kenapa lo nggak makan kayak kaki? Ya kan? Tuh, bareng beruk makan lo, ya kan? Ya gak, baru ngeberuk makan lo, ya kan? Tuh, kebot, jangan ngomong kebot. Apapun lakukan dengan tangan kanan. Lakuin dengan tangan kanan. Itu tangan kiri kan buat suatu hal yang kotor. Ya, menyebok. Ya, bokel-bokel rempuan ya kan? Itu buat tangan kiri. Gitu kan? Tangan kanan buat yang baik-baik. Gitu. Dia bersyukur, dia makan nikmatnya Allah Ta'ala, tapi nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Nikmatnya wa'in ta'ala ni'mat Allah la tusuha. Andai kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita nggak terhitung ya Allah, dari mulai kecil sampai gini hari sampai ketua segalanya Allah. Ya. Ini sampai tua segalanya Allah nikmat banyak banget ya Allah, bisa ketahuan ya malam, bisa ngaji nih malam ya Allah, bisa sehat afiat ya Allah. Ya orang yang sakit, mudah-mudahan orang yang sakit di rumah semua rumah sakit itu. Dari mulai Titos Jakarta, Allah angkat segala penyakitnya, semuanya sehat semuanya. Sehat semuanya. Bingung tuh rumah sakit, kusuk kadang sakit, obat gua nggak laku. Obat gua nggak laku, ya Allah. Keluarga aneh meninggal di rumah sakit semua ya Allah. Karena trauma di rumah sakit. Malah kita meninggal dalam keadaan perang. Apa perang? Menuntut ilmu. Jihad yang sangat luar biasa menuntut ilmu. Nah perang nih. Nah, baru kau katakan takbir, Allahu Akbar. Baru takbir ketika kau menuntut ilmu. Itu mana? Perang bilangnya kebodohan. Yang kebodohan nanti bawa nanti takbir. Mana baik? Allahu Akbar. Takbir aja tuh. Menuntut ilmu bego. Itu buat semangat, inti punya jiwa yang semangat. Itu kan? Yang ke-9, yang terakhir. Yang 10. Yang 10 kan? Wala ansiru. Dafa'tum mautakum walam ta'tabiru bihim. Ya. Inti tahu seorang yang dikuburin, inti datang ikut kuburin, inti datang ikut nyolatin. Inti datang inti ngelawat. Inti ngelawat, habis itu inti ikut nyolatin. Habis itu inti ikut nguburin. Walam ta'tabiru bihim, tapi ente nggak pernah ambil etibar, tapi ente nggak pernah ambil hikmah, ente pulang makin gila. Inilah ajaran seorang waliullah Ta'ala yang diajarkan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu. Amin. Ente nggak pernah etibar untuk nyolatin, ngolawat.
Ya, ente ngelawat, ente nyolatin, ente nguburin, tapi ente nggak pernah beli tibar, aneh apa mati aneh. Wah, ini bikin jahat deh. Wah, kayak bikin nggak bener. Padahal dia yang nyata. Makanya sering ngomelin diri. Dari mana yang ngomelin diri? Kita nggak bisa ngomelin diri kalau kita kagak ngaji. Nggak bisa orang ngomelin diri sendiri kalau nggak ngaji. Orang ada pengetahuannya gimana ngomelin. Yang ada gila aja seumur hidup, yang ada bego aja umur hidup. Padahal dia mati, dia nggak sadar dia mati. Padahal dia sudah terkubur, dia nggak sadar dia dikubur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah.